Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim wa arsyadana ila dinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul quwwatil matin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna fahma. Amma ba'du, hadirin hadirat para jamaah rahmakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kita akan teruskan tentang alasan mengapa orang-orang kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah SAW. Kalau pada poin-poin sebelumnya mereka menolak dakwah Islam dikarenakan ada penyakit takabur atau penyakit sombong. Juga ada yang disebabkan oleh penyakit syubhat, lontaran-lontaran yang membuat bingung. Mereka tidak mampu menerima kebenaran. Nah, sekarang di antara alasan karena ada ambisi kekuasaan, juga ada persaingan kabilah dan kedengkian, kemudian karena perangkap hawa nafsu, dan nanti kita akan sebutkan juga tentang bahaya penyakit hati. Hadirin hadirat rahmakumullah, mengapa mereka menolak? Di antara alasannya karena ada ambisi kekuasaan dan cinta kedudukan. Orang-orang kafir Quraisy takut kedudukan mereka hilang di sisi masyarakat Jazirah Arab saat itu. Mengapa demikian? Ya karena kabilah-kabilah, suku-suku yang ada di Jazirah Arab biasa menitip dalam tanda kutip Tuhan, patung-patung atau berhala-berhala mereka di Mekah. Jadi kedudukan khusus Quraisy menjadi tidak jelas bagi mereka jika mereka hanya menuhankan Tuhan yang satu. Jadi mereka disebut ahlul authan, kaum paganisme yang menyembah berhala. Kalau orang-orang ahlul kitab, mereka meyakini Allah memiliki anak. Orang-orang Yahudi memiliki keyakinan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani memiliki keyakinan Isa adalah anak Allah atau anak Tuhan. Mereka masih dibimbing oleh kitab-kitab samawi walaupun ada perubahan. Tetapi orang-orang Arab yang menyembah pada berhala patung-patung ini, mereka lebih parah kejahiliaannya, meyakini bahwasanya ada Tuhan-Tuhan yang lain yang banyak sekali selain Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir di setiap rumah penduduk Arab, terutama di Mekah saat itu, ada patungnya atau ada berhalanya yang dipuja-puja, disembah-sembah. Mereka meyakini bahwasanya dengan menyembah patung-patung itu mendekatkan diri mereka kepada Tuhan yang tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka punya keyakinan Allah sebagai Tuhannya, tetapi tidak sreg, tidak mantap apabila tidak dengan wasilah patung-patung mereka itu. Jadi banyak sekali patung-patung yang dititipkan di Mekah. Kalau
mereka menolak keberadaan patung-patung itu dan hanya menuhankan Allah satu-satunya Tuhan, maka mereka akan kehilangan status eksistensi di kalangan Jazirah Arab. Dan itu akan berdampak kepada sisi ekonomi. Ketidakjelasan ini juga dapat berdampak pada perekonomian mereka. Jadi akan surut kunjungan destinasi yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ada di Jazirah Arab ke Mekah. Ketika mereka tidak ada maksud dan keinginan yang kaitannya dengan masalah pertuhanan tadi, maka mereka tidak berkunjung lagi ke Mekah, dan itu akan bisa menghambat perekonomian di sana. Tidak ada keuntungan secara materi ataupun paling tidak berkurang. Nah, sedangkan di sisi individu ada tokoh-tokoh tertentu yang memang betul-betul sangat khawatir kehilangan kekuasaan. Contohnya adalah Abu Lahab, Abdul Uzza nama aslinya. Kelak bahkan menjadi satu-satunya tokoh Bani Hashim yang membelot dari kesepakatan untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Kabilah kecil takut kehilangan sokongan dari kabilah yang lebih besar, ataupun mendapat tekanan karena beriman. Jadi mereka dikucilkan apabila ikut dakwanya Rasulullah. Mereka mendapat tekanan intimidasi dari kabilah besar atau dari keluarga besarnya. Dan kelak juga menjadi alasan beberapa pihak menolak Islam, yaitu contohnya Heraklius. Dia adalah raja Romawi Timur atau Bizantium yang memiliki kekuasaan luas. Ketika dikirimkan surat ajakan dari Nabi Muhammad SAW kepadanya untuk masuk Islam, Heraklius tidak mau menerima karena khawatir kekuasaannya akan tergerus dan ada kekhawatiran survival politiknya menjadi hilang. Walaupun ada sisi ingin tahunya Heraklius ini dengan siapakah Nabi akhir zaman itu. Sehingga pada saat Abu Sufyan berdagang ke Syam, itu bertemu dengan Heraklius dan ditanya-tanya secara detail tentang sosok Nabi Muhammad ini. Dan dengan sejujurnya secara objektif Heraklius mengatakan bahwa sesuatu atau suatu saat nanti pengaruh dakwah Nabi Muhammad itu akan sampai pada pijakan kaki ini, artinya sangat luas pengaruh Islam itu yang dikhawatirkan oleh Heraklius. Jadi ini sekali lagi kaitannya dengan alasan ambisi kekuasaan dan cinta kepada kedudukan, yang mana ini adalah merupakan sifat manusiawi. Setiap manusia ada potensi-potensi untuk memperluas kekuasaannya. Kalau dia belum menjadi penguasa, dia ingin menguasai. Kalau dia sudah menguasai, ingin memperluas kekuasaannya dan cinta kepada kedudukannya, tidak ingin digeser oleh yang lain. Itulah ambisi-ambisi kekuasaan pada diri setiap manusia, dengan kadar yang berbeda-beda tentunya. Maka disinilah perlu kita waspadai bahaya cinta kedudukan dan makna serta batasannya. Makna kedudukan yaitu kepemilikan hati dan kekuasaan terhadapnya, merupakan bagian dari cinta dunia. Dunia dengan segala isinya, ada harta, ada tahta, ada wanita dan lain-lain. Nah, di situ yaitu ada tahta. Tahta itu kaitannya dengan kekuasaan, dengan jabatan, kedudukan, kewenangan dan lain-lain. Maka ada rasa memiliki dalam hati manusia ini,
yang merupakan salah satu di antara hubbud dunia, cinta dunia. Nah, sebenarnya hukum seperti ini yaitu seperti kepemilikan harta benda dunia lainnya. Pada awalnya boleh-boleh saja ya. Jadi kalau diklasifikasikan tidak tercela di satu sisi ya. Misalnya murid yang ingin punya tempat di hati gurunya. Dia serius belajarnya, menjadi murid yang teladan, murid yang memiliki ranking ya, tinggi, sehingga mendapatkan tempat di hati gurunya. Itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Ada tuan yang ingin punya tempat di hati pelayannya, atau sebaliknya ya, pelayan yang punya keinginan supaya diutamakan oleh tuannya. Seseorang yang ingin punya tempat di hati temannya supaya menjadi teman yang menyenangkan. Ini biasanya anak-anak remaja kita ya, usia-usia SMP itu biasanya sangat ingin untuk diakui keberadaannya di kalangan teman-temannya. Juga usia SMA ya, jadi bahkan kadang-kadang pendapat orang tua, pendapat guru dikalahkan oleh pendapat temannya. Nah, itulah sifat manusiawi ya. Batasannya ya sebatas memenuhi fungsi kebutuhan jasad atau fisik, boleh-boleh saja. Kalau dalam batasan yang proporsional. Nah, yang tercela adalah jika lebih dari hal yang seperti di atas itu, maka hukumnya menjadi haram jika kecintaan di atas mendorong pada maksiat dan atau berusaha mencapai hal-hal di atas lewat ibadah yang itu bisa dikategorikan riya. Misalnya apabila ada seseorang memanjangkan sholat agar dicintai gurunya. Ini contoh yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi jemaah sekalian, inilah sifat-sifat manusiawi itu tidak dinafikan oleh Islam. Islam itu agama fitrah, agama yang sesuai dengan watak dan jiwa kemanusiaan kita. Selama dalam batas-batas normal dan proporsional, maka Islam mengakomodirnya, tidak ada masalah. Kalau kita cinta uang, cinta harta, cinta keluarga, cinta anak-anak kita, cinta kawan-kawan kita, silahkan dalam batas-batas tertentu. Tetapi kalau berlebihan, kecintaan kepada makhluk itu melebihi kecintaan kita kepada Khalik, nah, maka itulah yang menjadi tercela atau bahkan pada derajat yang haram. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga cinta kepadaku, kepada Rasulullah, melebihi daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada manusia secara umum. Kalau para sahabat dulu mengekspresikan cintanya pada Rasulullah dalam bentuk fisik, mereka berlomba-lomba untuk dekat dengan Rasulullah secara fisik. Apapun yang lahir dari beliau, itu para sahabat sangat mengekspresi ya, atau mengapresiasi begitu cintanya kepada Rasulullah. Nah, tetapi kalau sekarang beliau sudah meninggal dunia, maka kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan atau dalam bentuk kecintaan kita kepada sunnah-sunnahnya, kepada hadis nabawi, kepada syiar-syiar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu yang menjadi tujuan ataupun obsesi kita semuanya. Nah, kalau orang mengharapkan dengan ibadahnya supaya memiliki semacam imbalan ya, pamrih dari sesama manusia, nah itulah yang disebut dengan riya, dan itu akan bisa
menggugurkan ibadah seseorang atau menghilangkan pahalanya. Keburukan cinta kedudukan yang dimaksud yaitu dengan disertai rasa tamak untuk memperolehnya. Tamak artinya rakus, ya, untuk memperolehnya. Sehingga orang yang hendak mencarinya mengorbankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupannya asal dapat mencapai apa yang diidam-idamkannya, sehingga agama dan imannya hilang dari dirinya. Jadi dia menghalalkan segala cara dalam rangka untuk mendapatkan apa yang diinginkan berupa kedudukan ataupun berupa jabatan. Tidak peduli lagi aturan dari Khalik, ya, atau dari pencipta tidak dihiraukan, apalagi aturan dari sesama makhluk. Nah, inilah keburukan cinta dari kedudukan ini. Nah, masalah cinta kedudukan dan cinta dunia ini secara umum bukan terletak pada kepemilikannya, namun pada ketamakan hati untuk mendapatkannya. Sehingga jika memiliki kesempatan untuk meraih dunia atau akhirat, maka dunia yang akan dipilihnya, atau hingga melanggar dan menabrak nilai-nilai agama demi untuk mendapatkannya. Nah, inilah ya. Jadi masalah cinta kedudukan dan cinta dunia ini bukan terletak pada soal kepemilikan, ya, tetapi kepada ketamakan hati. Kalau para sahabat dulu, mereka memiliki prinsip ad-dunya fi aidina, dunia itu berada di tangan, walaysat fi qulubina, bukan di hati. Kalau dunia di tangan, berapapun banyaknya, ketika dibutuhkan untuk jihad fisabilillah, untuk kemaslahatan umat, maka dialokasikan untuk infak sedekah fisabilillah. Berapapun banyaknya, kalau di tangan dialokasikan. Tetapi kalau dunia di hati, walaupun sedikit, dia tidak mau untuk mengalokasikan, karena ada penyakit bakhil, keterkaitan, kekhawatiran jangan-jangan kalau dialokasikan nanti tidak ada gantinya. Itu kan kaitannya dengan faktor keimanan. Dia tidak menyadari bahwa pemilik harta itu yang sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki kepada semua manusia. Allah adalah zat yang memiliki semua makhluk yang di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah. Bukan hanya harta, bahkan jiwa manusia itu milik Allah. Anak-anak kita, keluarga kita, itu titipan amanah dari Allah Ta'ala. Suatu saat akan diambilnya. Maka kalau orang itu terlalu mencintai kepada keluarganya, kepada hartanya, kepada pangkat dan kedudukannya, ketika diambil dia stres. Karena merasa itulah yang menjadi semacam ya cantolan ataupun penguat dirinya, ya. Dia tidak sadar itu hanya titipan. Maka akhirnya dia melanggar dan menabrak nilai-nilai agama demi untuk mendapatkannya. Para sahabat, ya, walaupun sebagian besar memang du'afa, ya, tetapi di antara para sahabat yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, ada 9 di antaranya adalah para pedagang sukses konglomerat yang mereka luar biasa dalam perjuangannya fisabilillah, mengalokasikan hartanya untuk berjuang fisabilillah. Nah, ciri-ciri ketamakan terhadap kedudukan, kerakusan, ya, tamak terhadap kepemimpinan, dan senang menampakkan diri, padahal ia dapat menghancurkan kehidupannya. Kalau dalam bahasa tazkiyatun nafs adalah hubbul jah wa dhuhur, ya. Orang yang suka kepada kedudukan,
suka kepada penampilan, suka untuk mendapatkan pujian dari sesama. Itu akan bisa menjadikan rusak jiwa kita. Maka harus kita waspadai. Nah, cinta kedudukan itu lebih besar fitnahnya daripada harta. Ini menurut Imam Ghazali ya. Jadi cinta kedudukan, jabatan, kewenangan, posisi, dan lain-lain itu lebih besar fitnahnya daripada cinta kepada harta. Kalau cinta pada harta ini pada level umum ya, manusia pada umumnya suka dengan materi, tetapi kalau cinta kepada kedudukan yang kalau dalam bahasanya adalah politik ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana perebutan kekuasaan itu betul-betul sangat ekstrim ya. Bukan hanya di dunia luar, bahkan dalam sejarah Islam pun bagaimana silih bergantinya kekhalifahan itu tidak lepas dari pergiliran yang ekstrim ya, yang bukan hanya sekedar perbedaan pendapat, tetapi sampai mengarah kepada pertumpahan darah. Wal'iyadzubillah. Jadi bukan hanya pada generasi-generasi pertengahan atau akhir ya, tapi bahkan generasi terbaik para sahabat juga mendapat fitnah seperti itu. Bagaimana perbedaan ya, antara Ali dan Muawiyah dalam perang Siffin ya, yang luar biasa mengorbankan sekian banyak nyawa, yang mereka ini orang-orang yang baik semuanya. Tetapi karena adu domba dari orang-orang luar Islam, mereka berhasil masuk ke dalam barisan Islam, mengacaukan barisan kaum muslimin, menjadi satu sama lain saling curiga dan satu sama lain saling benci. Jadi kita harus mewaspadai segala macam propaganda dari orang-orang kafir yang seperti itu, dan sampai sekarang pun juga ada di barisan umat Islam. Tetapi demikian kita tidak mengurangi ihtiram, hormat kita ya. Para sahabat tetap mereka adalah generasi terbaik, manusia terbaik sepanjang zaman, khairu ummah. Tetapi mereka tetap manusia, ada kekurangannya. Maka kita pun juga harus memaklumi ya, sekarang ini sesama kaum muslimin ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nanti kita akan memasuki Ramadan ya, kadang-kadang ya, dan biasanya awal Ramadan ada yang berbeda, ada yang sama, akhir Ramadan juga demikian ya. Tapi sepertinya info-infonya untuk awal Ramadan ada kesamaan, tetapi untuk akhir Ramadan atau memasuki 1 Syawal mungkin terjadi perbedaan. Nah, ini semua harus menjadi bahan ya, bahan kedewasaan kita semuanya. Perbedaan itu adalah yang furu'iyah, bukan yang prinsip, bukan yang asasi, bukan hak dan batil, bukan surga dan neraka ya, tetapi itu perbedaan fikih yang menuntut semua pihak saling berlapang dada. Kemudian jamaah sekalian, bahaya cinta kedudukan telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Di antaranya beliau mengatakan, "Madzibani ja'i'ani ursila ila ghunamin bi afsada laha min hirsil mar'i al mali wa syarafi lidini." Jadi beliau mengisyaratkan, memberikan ilustrasi ya, kalau ada 2 ekor serigala yang lapar kemudian dilepas menuju seekor kambing, maka kerusakan yang terjadi pada kambing itu tidak lebih besar dibandingkan dengan kerusakan pada agama seseorang yang ditimbulkan akibat ambisi terhadap harta dan kehormatan. Itu Riwayat Tirmidzi, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Hibban. Kita bisa bayangkan di sini ya, ilustrasi dari Rasulullah, 2 serigala menemukan 1 kambing. Ya pasti akan rusak, dimakan habis kambing ini. Kambingnya hanya 1, serigalanya 2, rebutan. Namun demikian, dampak daripada kerusakan yang terjadi akibat bertemunya 2 serigala dengan 1 kambing itu
tidak lebih besar, artinya lebih kecil ya dibandingkan dengan bagaimana ambisi seseorang, hirsil mar'i, ambisi seseorang yang biasanya dia ini orang yang faham agama ya. Alim, dia mengetahui tentang agamanya, tetapi karena urusan harta dan urusan kemuliaan kehormatan, maka dia rela menggadaikan ilmunya. Waliyadzubillah ya. Ini ulama-ulama yang mengorbankan ilmunya, mengorbankan agamanya dalam rangka untuk mendapatkan imbalan harta dan kedudukan. Inilah ilustrasi peringatan dari Nabi yang luar biasa. Kemudian beliau juga memperingatkan, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ia adalah seenak-enak penyusuan dan segetir-getir penyapihan. Masya Allah, luar biasa. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Jadi betapa ambisinya manusia yang dalam hal ini kan innakum ya. Artinya Nabi berbicara kepada para sahabat yang mereka imannya luar biasa, pemahaman ilmunya juga luar biasa, ibadahnya, akhlaknya luar biasa para sahabat ini. Tetapi Nabi masih khawatir, satahrisuna 'alal imarah. Kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kewenangan. Padahal itu nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat kalau orang yang mendapatkan jabatan tidak bisa amanah, tidak bisa mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya itu. Umar pernah mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya ada jalan yang rusak di ujung Irak sana yang menyebabkan unta terjatuh dan akhirnya mati, maka Umar akan ditanya pada hari kiamat tentang masalah itu. Kekuasaan Umar, kekuasaan Khulafaur Rasyidin itu pusatnya di Madinah, sedangkan Irak itu jauh sekali ya dari Madinah, yang mana jalan itu menjadi wewenang daripada penguasa supaya halus ya, supaya bisa terlewati dengan baik ya, karena yang namanya pejabat ataupun pemerintah itu sebenarnya hanya dua saja tugasnya ya, tidak muluk-muluk. Pemerintah dimanapun levelnya, apakah di pusat ataukah di daerah, itu hanya dua saja tugasnya. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas publik apapun jenisnya, apakah berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, ataukah fasilitas transportasi, semuanya itu harus disediakan dengan baik. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin kaum adalah pelayannya. Jadi birokrasi itu harusnya punya jiwa melayani, bukan sebaliknya ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit, itu harusnya. Tetapi yang terjadi masih dibalik ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah ya. Itulah ya. Padahal mereka mendapat amanah jabatan itu karena ya ada sumbangsi dari rakyat. Rakyat membayar pajak, membayar retribusi dan lain-lain, yang digunakan gaji untuk para pejabat, para pegawai pemerintah. Tetapi imbalannya ya seperti itu ya, mereka seolah-olah terpaksa ya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian jemaah sekalian, kita juga diingatkan dengan penyakit terkait tamak. Tamak artinya rakus. Pengertiannya cinta kepada dunia, termasuk di dalamnya ada pangkat terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Nah, ulama menyebutkan bahwa tamak ialah dosa pertama yang dilakukan manusia. Itu kisah anak-anaknya Nabi Adam.
Qabil begitu tamak, begitu rakusnya, ada unsur hasadnya. Dia tidak suka saudaranya Habil mendapatkan istri lebih cantik daripada istrinya Qabil. Akhirnya protes kepada Nabi Adam, dan akhirnya Nabi Adam membuat sayembara kepada keduanya supaya berkorban. Habil berkorban dengan yang terbaik. Dia adalah peternak, mengorbankan kambing yang terbaik, dibawa ke atas gunung dan diterima korbannya, disambar api ke langit hilang. Artinya korbannya diterima. Sementara Qabil sebagai petani hanya berkorban dengan seikat rumput yang akhirnya ditolak, tidak diterima. Nah, itu bukan menjadi sadar, tapi malah dia semakin tamak, rakus, dan akhirnya membunuh saudaranya. Itulah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia yang terjadi di bumi. Dan tamak tak pernah kenyang. Ada hadis riwayat Al-Hakim ya, Nabi bersabda, man humani la yashba'an. Ada dua ketamaan yang tidak pernah kenyang, yaitu manhumun fi ilmin la yashba'. Orang yang tamak terhadap ilmu, maka dia tidak pernah kenyang. Wa manhumun fi dunya la yashba'. Dan ketamakan terhadap dunia tidak pernah kenyang juga. Tetapi bedanya di sini ya, telah disebutkan pula, jika manusia memiliki satu bukit emas, maka akan tetap mengharap yang kedua. Kalau dia punya yang kedua, mengharap yang ketiga, punya yang ketiga, mengharap yang keempat, dan seterusnya. Tamak yang terpuji pengecualian terhadap ilmu yang bermanfaat. Jadi tadi kita diingatkan ya, ada dua tipe manusia yang sangat rakus, tidak ada kenyangnya. Orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari dunia ini. Tetapi catatannya, kalau soal ilmu yang bermanfaat, maka ini sesuatu yang terpuji. Ini bisa kita lihat bagaimana semangatnya para ulama kita dulu dalam mencari ilmu. Betul-betul mereka berambisi mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Bahkan ada sebagian ya, Imam Ahmad ketika dalam pencarian ilmunya itu sampai menjadi kuli-kuli panggul ya, membawa barang-barang sehingga mendapatkan imbalan, yang dengan imbalan itulah dia bisa bertahan hidup karena dia mengembara. Imam Malik itu sampai menjual ini sebagian di antara anggota ini di rumahnya ya, sebagian daripada kayu-kayu yang di rumahnya itu sampai digadaikan dalam rangka untuk bisa mendapat ilmu ya, untuk mencari ilmu itu. Jadi luar biasa para ulama kita dulu semangatnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat sampai kita warisi saat ini ya, silahkan itu terpuji ya. Tapi kalau dalam hal dunia itu rata-rata ya dalam rangka untuk bisa membuat orang hatinya menjadi berubah. Kata orang Arab, al-fulus tuwayyirun nufus. Nah, jadi fulus itu harta, uang, itu bisa merubah jiwa seseorang, merubah pola pikirnya. Ketika ada seseorang yang pada saat dia dalam kondisi biasa ya, bersahaja, begitu tawadhu, begitu rendah hati, ya, dekat dengan masjid, dekat dengan segala macam kebaikan, semangat untuk melakukan banyak kebaikan. Tetapi ya hari demi hari Allah memberikan ujian pada orang ini, bertambah hartanya, sehingga bertambah keinginannya, bertambah kemauannya, bertambah kesibukannya, bertambah ini itu dan sebagainya, sehingga itu tidak dekat lagi dengan masjid, tidak memiliki sifat tawadhu lagi, dia merasa mampu segalanya, dan segala macam bentuk-bentuk penyakit hati yang mengiringinya. Itulah makna al-fulus tuwayyirun nufus. Harta itu kadang-kadang bisa merubah pola pikir seseorang. Mengapa mereka menolak? Ini alasan yang lain. Karena ada persaingan kabilah, ada tamak, ambisi, dan cinta kedudukan menjadi penyebabnya. Anggapan mereka, jika mereka mengakui Nabi Muhammad SAW berarti
mereka menyerahkan kekuasaan pada kabilah Nabi, pada keluarga besar beliau, yaitu Bani Hashim. Yang mereka berarti merasa kalah dalam hal ini. Kemudian alasan lainnya mengapa mereka menolak, karena ada penyakit hasad dan dengki, yang insya Allah nanti khusus tentang materi hasad ini akan dibincangkan pada periode Madinah nantinya insya Allah. Salah satu akibat persaingan kabilah dan penyakit di atas, walau hati mereka mengakui Abu Jahal, ya, ada tokoh-tokoh Abu Jahal, ada Abu Sufyan bin Harb dan Al-Akhnas bin Syarik mencuri dengar tilawah Nabi pada malam hari, dan mereka tersentuh hatinya. Mereka mengakui ini bukan buatan manusia biasa, kalam-kalam yang sangat indah, yang tidak mungkin dikatakan oleh manusia biasa. Ini adalah turun dari pemilik alam raya ini. Jadi mereka mengakui ya dalam hati. Tetapi ada penolakan ya. Di antara contohnya ada Abu Jahal. Dia adalah tokoh dari Bani Makhzum. Dalam sebuah kalimat pernyataan beliau, dia menyampaikan, kami sering berlomba untuk meraih kehormatan dengan Bani Abdul Manaf. Ketika mereka memberikan makanan, kami pun memberikan makanan. Ketika mereka memuat barang perniagaan, kami pun memuat barang perniagaan. Ketika mereka memberi, kami pun memberi. Sampai ketika bau kami bersentuhan dan kami seperti kuda pacu, mereka berkata, dari kami ada seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit. Bagaimana mungkin kami akan mengakui itu? Demi Tuhan kami tidak akan pernah mau mendengar atau mempercayainya selamanya. Jadi biasa ada persaingan. Persaingan dalam dunia biasa. Tapi kalau sudah kaitannya dengan pemberian wahyu, pengangkatan nabi, ini enggak terima. Inilah penyakit hasad yang dimiliki oleh tokoh-tokoh selain daripada keluarga besar Rasulullah. Kemudian di antara alasan mengapa mereka menolak, kafir Quraisy terperangkap pada hawa nafsu mereka sendiri. Pangkal dari penyakit dalam kehidupan dunia, termasuk sombong, ujub, cinta dunia dan lain-lain adalah mengikuti hawa nafsu atau ittiba'ul hawa. Sebagaimana yang digambarkan dalam ayat yaitu surah 23 ayat 71, Allah berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun." Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Jadi seandainya standar kebenaran itu mengikuti orientasi manusia, ya rusak. Langit dan bumi menjadi rusak. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu standarnya dari Allah. Kalau standarnya diberikan kepada manusia siapapun mereka, dari golongan manapun, dari negara manapun, menjadi rusak. Orang-orang Israel Yahudi yang didukung berat oleh Amerika, itu mereka merasa benar dalam menjatuhkan sekian banyak korban kepada Palestina. Ya, mereka merasa benar. Itu kebenaran versi mereka, yang sama sekali ini kan tidak benar versi kita dan versi agama kita. Bahkan versi manusia, kemanusiaan manapun itu juga tidak bisa dibenarkan. Tapi mereka karena punya sifat-sifat yang sudah tertutup mata hatinya, bahkan ketika sudah ada kesepakatan damai, gencatan senjata, mereka masih ngebom ke Palestina yang saat itu menyebabkan ada 104 warga Palestina yang syahid. Bahkan akhir-akhir ini sudah dilakukan kesepakatan damai, itu masih ada perbuatan-perbuatan mengkhianatan dari orang-orang Israel.
Itulah ya mereka yang memiliki penyakit sejak dulu kronis seperti itu ya, tidak atau susah sekali disembuhkan. Padahal ya bisa kita lihat bagaimana perlakuan antara orang-orang Hamas dengan para tawanan Israel ya. Bisa kita lihat para wanita Israel yang dikeluarkan dari tawanannya itu tertawa-tertawa ya, mereka senang luar biasa sampai keluarganya menjadi heran. Mereka makmur ya, kita nggak tahu ya, Allahu alam. Dan ini rahasia ya, kenapa Hamas bisa memberikan perlakuan yang luar biasa, menjamin rizki, makan, minum, tawanan sekian banyak kan perlu dana besar kan, perlu biaya banyak. Dari mana uangnya? Allahu alam. Mobil-mobilnya Hamas itu bersih, tidak ada debunya, tidak ada kotorannya. Itu di mana menyimpannya itu? Allahu a'lam. Luar biasa ya. Itulah mereka sudah punya skill yang di atas rata-rata ya. Mereka tidak terpantau oleh musuh-musuhnya. Nah, kemudian kita diingatkan untuk selalu sabar ya. Nabi diingatkan untuk sabar. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari. Wala ta yuriduna wajha, yang mereka mengharap ridho Allah. Wala ta'tu aynaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayati dunya, karena mengharap perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nabi diingatkan, yang mendukung dakwah Islam itu adalah para du'afa, orang-orang yang lemah. Tapi justru dengan orang-orang lemah itulah dakwah Nabi ditolong Allah Ta'ala. Innama tunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian ditolong diakibatkan keberadaan orang-orang miskin di antara kalian. Orang yang miskin, orang fuqara, yang mereka itu para mukhlisin, yang berdoa dengan ikhlas, rajin ibadah. Dengan itulah Islam itu diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Tidak sebaliknya ya, Islam kemenangannya bukan didukung oleh orang-orang yang berkemampuan secara finansial, apalagi orang-orang kafir. Tidak ada ceritanya. Kemenangan itu datang dari Allah Ta'ala, bukan dari orang-orang kafir. Nah, kemudian berikutnya tentang penolakan kafir Quraisy dan hawa nafsu. Dakwah Islam adalah dakwah perbaikan dan kesetaraan untuk semua. Dakwah pengorbanan, bukan mengambil keuntungan, bukan untuk membela ras ataupun membelah ya, membelah artinya memisahkan ras ataupun memperbudak manusia. Dakwah pembebasan dari nafsu, dakwah untuk beramal dan istiqomah. Inilah makna dakwah Islam dengan makna yang syamilah, yang integral ya. Tidak ada diskriminasi di sana. Dan itulah dakwah ini dilawan. Dakwah itulah dakwah yang dilawan oleh para pemuas nafsu, pemburu dunia dan kepentingan tertentu. Orang-orang yang iri, di mana mereka menolak keberadaan Al-Quran hanya karena diturunkan kepada Nabi Muhammad, meskipun merekalah yang memberinya gelar As-Sadiq, yang benar ya. Kemudian mereka juga memberikan gelar Al-Amin, yang bisa dipercaya. Sebelum masa kerasulan, mereka menerimanya sebagai hakim yang adil dalam meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semula ketika merenovasi Ka'bah. Kemudian mereka memusuhinya. Sungguh kontra sekali sikap mereka. Ini sudah kita bahas ya, peristiwa-peristiwa yang menarik yang sudah dilewati oleh Rasulullah pada saat sebelum diangkat sebagai Rasul, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tetapi kalau pada saat beliau mendakwahkan Islam, menyentuh ideologi mereka, menyentuh akidah mereka, mereka tidak bisa menerimanya karena dampak-dampak konsekuensi yang berat. Nah, hikmah secara umum jemaah sekalian tentang bahaya penyakit hati
penyakit hati ini akan menghalangi seseorang dari mendapatkan kebenaran. Salah satu fungsi hati adalah untuk membaca ayat-ayat Allah. Jika hati rusak, ayat-ayat yang ada itu tidak akan dapat terbaca olehnya. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada dalam dada. Bentuk fisiknya normal, matanya normal, tetapi mata hatinya tertutup sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Bahkan dapat hingga taraf menyebabkan kekufuran, kerusakan hati yang parah, yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Na'udzubillah, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Slide yang terakhir, ada keingkaran kafir Quraisy yang Allah Ta'ala ingatkan di surah Al-An'am ayat 33, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Disebutkan di antara riwayat tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu Abu Jahal yang berkata kepada Nabi, sesungguhnya kami bukan mendustakan kamu, tapi kami mendustakan ajaran yang kamu bawa. Ini alasan yang disampaikan Abu Jahal. Ayat di atas adalah hiburan Allah kepada nabinya yang menghadapi pendustaan dari orang kafir. Dan seluruh pendustaan ini adalah bantahan yang nyata terhadap tuduhan khaufinisme dari orientalis ya. Jadi pandangan khaufinisme ini mirip seperti fanatisme, kecintaan yang berlebihan kepada satu kaum yang menyebabkan menganggap remeh atau hina kaum yang lain. Ini tuduhan-tuduhan orang orientalis kepada Rasulullah. Jadi antara pandangan ini mereka menuduh Islam itu diskriminatif, tidak adil ya, kepada wanita, memberikan posisi wanita itu lebih bawah daripada laki-laki. Mereka memprotes tentang warisan anak laki-laki yang 2 kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan misalnya. Dan mereka memprotes tentang poligami ya, yang itu menganggap kedoliman kepada wanita. Nah, itu tuduhan-tuduhan orang orientalis yang tidak berdasar ya. Mereka menuduh Rasulullah dan Islam ini tidak adil, memiliki sifat yang diskriminatif tadi, padahal tidak ada satupun syariat Allah Ta'ala kecuali mengandung kemaslahatan. Tentang tuduhan Islam memposisikan wanita lebih rendah itu tidak berdasar sama sekali. Justru sebaliknya, dalam banyak ayat yang kalau kita baca di surah An-Nisa itu banyak sekali bantahan-bantahan yang disampaikan Allah Ta'ala terhadap tradisi-tradisi jahiliyah, dan akhirnya dihapus oleh Islam, dan itu memberikan kehormatan kepada wanita. Di antaranya ya, contohnya kalau pada zaman jahiliyah ketika suami meninggal dunia kemudian istrinya menjadi janda, yang menjadi ahli waris keluarga besar itulah yang punya hak untuk mewarisi wanita ini, bahkan menjadikan dia sebagai istrinya tanpa mahar. Tidak boleh wanita ini nikah dengan orang lain tanpa izin dari keluarga besar wali daripada wanita ini. Itu kan contoh betapa wanita ini tersandra. Mereka menginginkan sesuatu yang tidak baik ya kepada wanita ini. Wanita hanya objek saja, tidak punya pilihan. Nah, itu dihapus oleh Islam. Kemudian yang lain-lainnya itu banyak di surah An-Nisa ya. Demikianlah jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan materi ini bisa memberikan wawasan kepada kita, inspirasi kepada kita untuk selalu
berinteraksi dengan sirah nabawiyah dan menjadikan kita lebih cinta, lebih hormat, lebih takzim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para generasi awal kita. Mereka betul-betul luar biasa dalam perjuangannya dan permusuhan orang-orang kafir juga luar biasa. Maka kita pun juga harus memiliki sikap menteladani mereka dengan sebaik-baiknya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.